Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Nah, apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah perubahan yang progresif yang terjadi akibat kematangan ataupun pengalaman yang dialami oleh seseorang. Kemudian bahasa adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, bahasa sangat penting bagi manusia dikarenakan dengan bahasa kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, perkembangan bahasa ini sudah dimulai sejak lahir, di mana bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Nah, juga perkembangan bahasa ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan bahasa, di mana jika kita sudah mengalami keterlambatan bahasa, maka kita akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita sebagai seorang pendidik sudah seharusnya mengetahui bagaimana kemampuan perkembangan bahasa pada anak tersebut, karena kita yang akan membantu meningkatkan perkembangan bahasa pada anak tersebut. Dan juga orang tua harus mengetahui bagaimana perkembangan bahasa anak di lingkungan sehari-harinya, karena tentunya sang anak lebih banyak waktunya bersama orang tua, sehingga orang tua harus bisa mengendalikan bagaimana bahasa yang diserap oleh sang anak di lingkungan sekitarnya. Hello, how are you? I'm fine and you? I'm fine too, thank you. Thank you. Bye, bye. Mami mau tanya sama Koko sekarang udah bisa bicara belum? Udah tenang? Mami tanya sama Koko, kenapa Koko harus berteriak? Harus tendang pintu dan berteriak. Boleh Mami tahu alasannya apa lakukan itu? Karena kan tadi sering ditemanin, Koko enggak. Jadi Koko mau ditemanin. Jadi pertama Mami mau jelasin dulu, ke toilet itu privasinya Koko. Karena Koko udah lebih besar dan bisa pipi sendiri, makanya Mami kasih Koko ruang buat Koko pipi sendiri. Kalau adik dia masih belum gitu sampai, makanya masih Mami temani. Dan kalaupun Koko mau minta ditemanin, boleh lihat Mami sayang. Kalau Koko mau ditemanin pun, Koko bisa bicara sama Mami yang baik. Mami bisa nggak tolong temanin Koko? Pakai yang berat-berat, mau tahan Mami. Jadi maksudnya Koko tidak tendang? Atau gimana? Tendang Mami. Nah, itu yang nggak boleh. Bentuknya keras sekali. Iya. Pas udah ketutup sampai Ya, lain kali minta tolong kalau Koko nggak bisa, bukan ditendang. Oke? Nah, kalau mau minta ditemanin pun bicara yang baik. Iya Mami. Mami, kalau Koko udah teriak-teriak. Oke, lain kali jangan kayak gitu ya. Bicara yang baik, Mami dengar, Dedi dengar, oke? Iya. I'm here. 2, 3, ah. Oke, good job saya. 2, 3. J, K, L, O, Q, R, Oke, good job, thank you. 3, A. Oke, good job. Part of kitchen. 1, 2, 3, go. Table. Okay, good. Knife. Knife. Okay. Food. Okay, spoon. Wasteful. Wasteful. Okay. Pen. Man. Trash bin. Water. Water. Oke, ada air di dapur ya guys. Ya. Ayo, sekarang Abid, Bu Guru kasih pertanyaan. Apa sing dilakoni sadurunge budal sekolah? Belajar.
Belajar, masuk belajar. Yo. Ya, wis. Boleh. Nanti. Ayo, basa Jawane tidur. Boleh istirahat. Basa Jawane mandi. Terus basa Jawane makan. Kalau kromo nih, bahasa keramai. Dahar ya. Terus basa Jawane ayam. Titik. Basa Jawane pintu. Lawang. Kembali ke belakang. Basa Jawane bahasa Jawane baju. Kembali. Bahasa Jawane baju. Klambi. Bahasa Jawane meja. Bisa? Gak boleh. Ayo kembali. Bahasa Jawa meja. Terus bahasa Jawane tidur. Turu. Bahasa Jawane mandi. Atus. Bahasa Jawane makan. Yang lain. Dahar atau selain itu apa? Mangan. Yes, boleh. Ayo bahasa Jawane mandi. Adus. Bahasa Jawane ayam. Titik. Ayo. Bahasa Jawane pintu. Bahasa Jawane ayam wis. Orang Bandung ini, Bu. Pite. Jangan lupa. Ayo sini pizza. Di sini enggak apa-apa. Ayo enggak apa-apa sini. Bahasa Jawane baju. Kelambi. Nah, setelah kita melihat tayangan video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan ini sangat penting ya karena misalnya kalau anaknya sakit akan mengalami kesulitan berbahasa secara normal. Nah, ini tuh PR orang tua ya untuk selalu menjaga kesehatan anak. Nah, jikalau kesehatan anaknya baik gitu, akan mendatangkan keberhasilan dalam fase berbahasa ini. Yang kedua adanya faktor inteligensi. Nah, di sini dicontohkan di tayangan sebelumnya ada anak yang langsung bisa improve kata-kata dengan cepat gitu. Ada pertanyaan dijawab dengan cepat, ada yang dan juga ada yang lambat. Misalnya udah ada jawaban yang dia pegang, tetapi udah ada dia lambat sekali untuk mendapatkan jawaban yang baru. Yang ketiga ada faktor jenis kelamin. Nah, dalam penayangan video yang sebelumnya juga ada seorang siswa-siswi yang melafadzkan alfabet. Nah, dapat dilihat dari keaktifannya ya
dan dapat dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, yang cenderung lebih aktifnya kan perempuan, dalam pelafazannya juga lebih lancar dibandingkan laki-laki. Lalu adanya yang faktor keempat yaitu dan kelima, faktor status ekonomi keluarga dan faktor hubungan keluarga. Yang dicontohkan di video sebelumnya, tayangan sebelumnya, adanya parenting dari orang tua kepada anak yang nggak langsung memarahi anaknya ketika anaknya itu sedang merasa kesal pada orang tuanya, tetapi dikomunikasikan. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa orang tua yang kelas sosialnya tinggi dapat memberi perhatian yang lebih, dan juga anak dapat berbahasa, memakai bahasa yang baik dan lancar dalam komunikasinya. Nah, yang keenam yaitu faktor umur anak. Nah, setelah diamati dari tayangan sebelumnya, umur anak benar-benar mempengaruhi bagaimana perkembangan bahasanya. Contohnya saja saat dapat menjawab dengan spontan pertanyaan-pertanyaan dari gurunya, lalu juga pelafasannya, kelancarannya dalam berbicara. Tugas-tugas perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Dalam perkembangan bahasa, anak-anak dituntut untuk menuntaskan tugas yang harus dicapai di setiap individunya. Ada 4 tugas pokok yang harus dicapai dan saling berkaitan. Yang pertama adalah pemahaman. Anak-anak lebih memahami bahasa yang dikeluarkan oleh orang lain dibanding bahasa yang ia keluarkan sendiri. Yang kedua adalah pengembangan pembendaraan kata. Pembendaraan kata dimulai lambat pada saat anak usia 2 tahun pertamanya, mengalami peningkatan pada saat prasekolah dan terus meningkat pada saat anak masuk sekolah. Yang ketiga adalah penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Pada saat anak usia 2 tahun pertama, dia akan menyusun kata-kata menjadi kalimat dengan tipe kalimat tunggal atau kalimat dengan satu kata disertai dengan gestur. Contohnya, anak mengatakan mobil-mobilan sambil menunjuk dengan jarinya sendiri. Dengan kata lain, dia berkata tolong ambilkan mobil-mobilan itu. Yang keempat adalah ucapan. Kemampuan untuk mengucapkan kata-kata itu adalah hasil belajar dari peniruan kata-kata yang ia dengar dari orang lain, terutama dari orang tuanya. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar adalah di mana bahasa anak di usia sekolah dasar ini dapat berkembang dari yang sederhana menuju ke kompleks. Nah, perkembangan bahasa ini merupakan kombinasi dari antara interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini sangat memengaruhi dalam perkembangan bahasa anak. Dengan semakin besar interaksi sosial anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolahnya dapat memengaruhi perkembangan bahasa. Lalu adanya perkembangan emosi, ini juga memengaruhi, dan kemampuan kognitif atau intelijensi anak. Semakin besar kemampuan intelijensi anak, semakin besar juga perkembangan bahasa pada anak tersebut. Lalu adanya perkembangan visi dan motoriknya. Selain interaksi sosial, emosional, dan juga intelijensi, perkembangan fisik dan motorik anak juga sangat memengaruhi dalam perkembangan bahasa. Semakin berkembangnya fisik dan motor anak, semakin banyak pula perkembangan bahasa yang didapatkan dari anak tersebut. Nah, semua kombinasi ini terjadi secara bertahap, yaitu dalam beberapa tahun dalam tahap perkembangan anak. Sehingga dari yang tadinya anak ini hanya dapat mengartikan satu suku kata saja lalu menjadi sebuah kalimat, anak ini akhirnya berkembang dan dapat lebih mengartikan lebih banyak lagi kalimat dalam perkembangan bahasanya. Demikianlah sehingga perkembangan bahasa anak ini dapat lebih memengaruhi lagi dalam perkembangan sosialnya juga. Jadi demikianlah kesimpulan dari perkembangan bahasa anak pada usia sekolah dasar. Saya ucapkan terima kasih banyak.